Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftiftahul Farihasana, NIM 2019-102-303-11-396. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi psikologi abnormal, yaitu tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan ialah jenis gangguan mental yang memiliki dua sifat utama, yakni ketakutan dan kecemasan. Ketakutan merupakan emosi yang dialami dalam menanggapi ancaman yang akan terjadi, sedangkan kecemasan ialah keadaan emosional yang dialami dalam mengantisipasi potensi ancaman di masa depan. Gangguan kecemasan ini dapat menyebabkan penderitanya memiliki kecemasan berlebih yang diikuti dengan rasa takut dan rasa khawatir yang akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri gangguan kecemasan ada 3. Yang pertama ciri fisik, yang kedua ciri perilaku, dan yang ketiga ciri kognitif. Ciri-ciri gangguan kecemasan pada fisik dapat dilihat dengan beberapa hal. Yang pertama, gugup, kedua, anggota tubuh bergetar, ketiga, keringat berlebih, keempat, mulut dan tenggorokan kering, kelima, jantung berdebar kencang, dan yang keenam, sakit perut atau mual. Ciri-ciri gangguan kecemasan pada behavioral. Jadi, ciri-ciri kecemasan pada perilaku ini ada beberapa macam, seperti perilaku menghindar, perilaku melekat, atau perilaku dependen. Lalu, ciri-ciri gangguan kecemasan pada kognitif. Jadi, ciri-ciri ini dapat dilihat dengan beberapa hal. Yang pertama, khawatir, kedua, perasaan terganggu, ketiga, perasaan sensitif, keempat, ketakutan sampai kehilangan kontrol diri, dan yang kelima, sulit berkonsentrasi. Kriteria atau jenis-jenis anxiety disorder. Jadi, jenis-jenis anxiety disorder ini ada 8 macam. Yang pertama, generalized anxiety disorder, kedua, obsessive compulsive disorder, ketiga, fobia, keempat, hal anxiety, kelima, post-traumatic stress disorder, keenam, panic attack, ketujuh, perinatal anxiety, dan yang kedelapan, body dysmorphic disorder. Generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan yang sifatnya umum. Orang akan memiliki kekhawatiran berlebih tentang banyak hal seperti kegiatan sekolah, keselamatan, ataupun firasat buruk di masa depan. Firasat tersebut membuat seseorang memiliki gejala fisik seperti rasa sakit, kelelahan, dan ketegangan otot. Pada tahap ini, kecemasan juga dapat membuat orang akan menghindari kegiatan sosial. Obsessive compulsive disorder atau gangguan kecemasan yang dihasilkan karena memiliki obsesi yang tinggi atau obsesif. Memiliki pemikiran yang berlebih dan mencoba untuk melakukan tindakan berulang-ulang untuk mengurangi kecemasan tersebut atau kompulsif. Kemudian yang ketiga yaitu fobia. Fobia atau gangguan kecemasan pada ketakutan intens yang biasanya berkaitan dengan ketinggian, hewan tertentu seperti anjing, atau takut terbang menggunakan pesawat. Fobia biasanya membuat orang tersebut menghindari apa yang ditakutinya. Fobia terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, fobia spesifik. Fobia spesifik ialah ketakutan yang beralasan dan disebabkan oleh kehadiran atau antisipasi suatu objek dalam situasi spesifik. Kemudian, fobia sosial. Fobia ini ialah ketakutan menetap dan tidak rasional yang umumnya berkaitan dengan keberadaan orang lain. Kemudian, agorafobia. Agorafobia ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti takut pada pasar. Agorafobia dapat terjadi bersamaan dengan atau tidaknya gangguan panik yang menyertai. Biasanya, agorafobia ini terjadi pada tempat-tempat yang ramai atau tempat-tempat terbuka. Kemudian yang keempat ialah panic attack. Jadi, gangguan kecemasan ini terjadi tanpa alasan yang jelas. Pada panic attack ini biasanya ditemui gejala fisik seperti sesak nafas, pusing, kesemutan, mati rasa, dan gangguan jantung yang berdebar tidak karuan. Kemudian yang kelima, post-traumatic stress disorder. Gangguan kecemasan ini terjadi karena pengalaman masa lalu yang membuatnya traumatis. Kecemasan ini biasanya terjadi karena ingatan masa lalu, mimpi buruk, atau pengalaman yang hampir mirip dengan kejadian yang pernah membuatnya trauma. Kemudian yang keenam, health anxiety. Gangguan kecemasan ini terjadi di mana seseorang mengalami obsesi dan dorongan yang berkaitan dengan penyakit,
termasuk meneliti gejala atau memeriksa untuk melihat apakah penyakit tersebut menyerang dirinya. Kecemasan ini sangat erat hubungannya dengan OCD. Kriteria anxiety disorder yang ketujuh ialah perinatal anxiety or perinatal OCD. Gangguan kecemasan ini terjadi pada beberapa wanita selama masa kehamilan atau pada masa tahun pertama setelah melahirkan, jadi seperti baby blues. Kemudian, jenis atau kriteria anxiety disorder yang terakhir ialah body dysmorphic disorder, gangguan kecemasan pada seseorang yang mengalami obsesi dan dorongan yang berkaitan dengan penampilan fisiknya. Biasanya terjadi pada public figure, atlet, serta model. Faktor penyebab gangguan kecemasan menurut Atkinson 1983 terdiri dari 4 macam. Yang pertama, threat atau ancaman. Ancaman dapat disebabkan oleh sesuatu yang benar-benar realistis atau yang tidak realistis, seperti ancaman terhadap tubuh, jiwa, atau psikisnya. Kemudian yang kedua yaitu konflik atau pertentangan. Konflik atau pertentangan ini dapat timbul karena adanya dua keinginan yang bertolak belakang. Kemudian yang ketiga ialah fear atau ketakutan. Ketakutan akan segala hal yang dapat menimbulkan kecemasan dalam menghadapi ujian atau ketakutan akan penolakan yang menimbulkan kecemasan setiap kali harus berhadapan dengan orang baru. Kemudian yang keempat yaitu unmet need, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan manusia begitu kompleks dan sangat banyak. Jika tidak terpenuhi, maka hal itu akan membuatnya merasa cemas. Kemudian, menurut Rahmaya 2003, terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan pola dasar dari kecemasan, yaitu yang pertama, lingkungan. Lingkungan atau lingkungan sekitar tempat tinggal dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang tentang diri orang itu atau orang lain. Hal ini bisa saja disebabkan oleh pengalaman seseorang tentang keluarga, sahabat, atau rekan kerja. Kemudian yang kedua yaitu emosi yang ditekan. Kecemasan bisa terjadi jika seseorang tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaan orang itu dalam hubungan personal. Hal ini akan terjadi jika seseorang menekan rasa marah atau frustasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian faktor yang ketiga yaitu sebab-sebab fisik. Pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Hal ini biasanya terlihat dalam kondisi yang misalnya saat masa kehamilan, semasa remaja, dan sewaktu pulih dari suatu penyakit. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan timbulnya suatu kecemasan. Kemudian, faktor yang keempat atau faktor yang terakhir yaitu keturunan atau gangguan. Gangguan emosi ini dapat ditemukan dalam keluarga-keluarga yang mengalami gangguan psikis, sehingga dapat dikatakan memiliki faktor penyebab yakni genetik. Selain itu, hal yang tidak kalah penting dalam gangguan kecemasan atau anxiety disorder ini ialah penanganannya. Jadi, penanganan ini terdapat 4 macam. Yang pertama, pendekatan kognitif, kedua, pendekatan behavioral, ketiga, pendekatan psikoanalisa, dan yang keempat yakni pendekatan biologis. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.